sangat keji dari orang yang menisbatkan namanya kepada baginda Nabi. 21 tahun. Itu pelakunya masih muda. 21 tahun. Betul. Masa ya tadi? Ini namanya adalah Syafiq ini ya. Syafiq? Untuk marganya Al-Idrus. Oh, itu bukan Al-Idrus, Al-Gedablus itu. Jadi cucu-cucunya Sunan Kudus yang paling sepuh itu di Jepara. Nggak main-main ini saya. Dan saya itu keturunan Jepara secara silsilah. Ini predator asal desa Sendang, Kalinyamatan. Oh, Kalinyamatan, pondok pesantren. Ini ada sebuah peraturan. Kalau orang-orang seperti ini nakal, jangan dihukum. Yang mengaku cucu Nabi nakal, jangan dihukum. Ini berhujjah dari sebuah dalil. Law anna Fatimatu Zahra laqad saraqat laqata'tu yadaha. Jika seandainya Sayyidah Fatimah ini mencuri, niscaya aku, Kanjeng Nabi, yang memotong tangannya sendiri. Nah, ini dikiaskan dengan perilaku orang yang mengaku cucu Nabi. Jadi mereka nakal, ndablek, nggak mau ngaji, waktunya ngaji main layangan, mancing, cari apa, cari rumput atau apa. Ini tidak dihukum di sebuah tempat yang besar. Wahai Syekh Saluki, aku mewasiatkan padamu agar kamu menulis anak-anak dan juga cucuku sampai kamu mati. Seperti itu. Baik Kanjeng Sunan, sendiko dawuh. Pokoknya tulis semua keluargaku, tulis semua keturunanku selama kamu hidup. Sendiko dawuh Kanjeng Sunan. Seperti itu. Akan tetapi Syekh Saluki, ingat pesanku ini. Jangan kau kasih tahu atau kau berikan silsilah keturunanku kepada anak cucuku yang tidak mau menjalankan sholat 5 waktu, tidak bisa membaca Al-Quran, suka kadab, kitman, dan juga khianat. Sejatinya mereka ini bukanlah keturunanku. Meskipun mereka ini keturunan, tapi aku nggak mengakui mereka sebagai keturunanku. Dalam nasab itu ada mengaku dan diakui. Kalau mengaku itu dari bawah ke atas. Mengaku dari bawah ke atas. Kalau diakui dari atas ke bawah. Ini teman-teman semua harus paham ya. Di dalam nasab itu atau silsilah ada dua hal, mengaku atau diakui. Kalau mengaku ya semua orang bisa, dari bawah ke atas itu bisa. Iya betul. Tapi kalau diakui, ini tidak semua orang bisa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, kembali berjumpa dengan kami di channel Ngasong Ngopi Ngaji. Kita selalu mendoakan kepada kita semua, doa untuk kita semua, untuk bangsa dan negara, semoga selalu dilimpahkan rahmat, taufik, hidayah, ma'unah, keberkahan, kemanfaatan untuk kita semua. Saudara-saudaraku yang saya banggakan, langsung saja pada kesempatan kali ini kita masih bersama beliau, Gus Muhammad Islah. Beliau adalah ketua dari LP3SN Naat wilayah Jawa Tengah. Kita akan ngobrol bersama berbagai macam masalah yang muncul di permukaan, tentunya masih berkaitan dengan perjuangan para generasi-generasi para wali songo. Langsung saja kita menyapa beliau. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambah sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Capek dikit-dikit. Ini perjalanan udah berapa bulan belum pulang? Kurang lebih urut 2 minggu. 2 minggu. Saya niatin untuk Riyadhah. Masya Allah. Berarti sambil walaupun itu tidak puasa tapi Riyadhah gitu ya, Riyadhah. Itu apa yang disampaikan oleh beliau ya. Beliau sedang khuruj dalam masa waktu sudah 2 mingguan, belum pulkam ya. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan nggih Gus. Apa yang menjadi niat panjenengan bisa kabul, hajat panjenengan bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gini Gus, mohon maaf ini mengganggu waktu istirahat panjenengan ya. Gini Gus, beredar sebuah informasi di sosial media ya, yang saya baca ini. Kita mendapatkan sebuah berita di sosial media, yaitu ada seseorang yang katanya bermarga namun perilakunya ini Masya Allah gitu Gus ya. Na'udzubillah summa na'udzubillah ya, telah melakukan sesuatu hal yang sangat keji ya. Sangat keji dari orang yang menisbatkan namanya kepada baginda Nabi.
panjenengan selaku pribadi panjenengan ya, selaku pribadi panjenengan melihat fenomena hal-hal yang seperti itu, bagaimana tanggapan dari panjenengan, Gus? Ya, kalau saya sih kan sering rame ya di berita-berita itu. Rame memang, orang mengaku ini, mengaku itu, kemudian melakukan hal-hal yang tak semestinya dilakukan. Betul. Apalagi mencatut dan mengaku bahwa dirinya ini masih keturunan Rasulullah. seperti itu. Lalu saya teringat sebuah pesan daripada Kanjeng Sunan Giri kepada muridnya, yaitu Syekh Saluki, yang mana Syekh Saluki ini makamnya di Nganjuk, di daerah Wilangan berbatasan dengan Kabupaten Madiun. Nah, suatu malam seperti ini ya, ini Syekh Saluki ini mendapatkan pesan dari Sunan Giri, diwejangi. Iya. Wahai Syekh Saluki, aku mewasiatkan padamu agar kamu menulis anak-anak dan juga cucuku sampai kamu mati. Seperti itu. Baik Kanjeng Sunan, sendiko dawuh. Pokoknya tulis semua keluargaku, tulis semua keturunanku selama kamu hidup. Sendiko dawuh Kanjeng Sunan. Seperti itu. Akan tetapi Syekh Saluki, ingat pesanku ini. Jangan kau kasih tahu atau kau berikan silsilah keturunanku kepada anak cucuku yang tidak mau menjalankan sholat 5 waktu, tidak bisa membaca Al-Quran, suka kadzab, kitman, dan juga khianat. Sejatinya mereka ini bukanlah keturunanku. Meskipun mereka ini keturunanku, tapi aku nggak mengakui mereka sebagai keturunanku. Secara biologis keturunan Sunan Giri. Sunan Giri. Tapi kalau perilakunya tidak sholat 5 waktu, tidak bisa baca Quran, suka kitman, kadzab, khianat, Sunan Giri ngomong, sejatinya mereka ini bukan anak cucuku. Nah, dari sini bisa diambil ibrah. Sunan Giri saja, kalau ada cucunya, anaknya, cicitnya yang tidak bisa baca Quran, tidak menjalankan sholat 5 waktu, Sunan Giri itu nggak mengakui sebagai cucunya, keturunannya nggak diakui sama Sunan Giri. Nah, ini baru Sunan Giri, apalagi Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pasti lebih dari seperti itu. Artinya apa? Di sini bisa diambil sebuah pelajaran bahwa nasab itu bukan hanya dibuktikan lewat catatan, lewat syahadah isbat, lewat tes DNA, lewat pengakuan, tapi nasab itu harus dibuktikan juga dengan sebuah perilaku, dengan sebuah keilmuan. Karena orang yang merasa mengemban dalam dirinya ini sebuah darah yang tersambung sampai Rasulullah, ini hal pertama yang dia buktikan ke masyarakat adalah perilakunya. Seperti tadi Kanjeng Sunan Giri, kalau anak cucuku tidak sholat, tidak bisa baca Quran, jangan, itu bukan anak cucuku. Seperti itu. Nggak mengakui Sunan Giri. Akhirnya nama Syekh Saluki ditulis. Maka Syekh Saluki ini menjadi munsib pertama Wali Songo. Seperti itu. Nah, lalu kembali ke konteks tadi. Jadi orang boleh-boleh saja lah mengaku sebagai keturunan ini, keturunan itu, keturunan Sunan ini, Sunan itu, Syekh ini, itu boleh bebas. Tapi ingat pertama, buktikan dengan perilaku. Buktikan dengan perilaku. Ingat pesannya Sunan Giri tadi. Seperti itu. Nah, lalu di daerah mana tadi? Kalau nggak salah yang ini di daerah Jepara apa ya? Oh, Jepara. Wah, parah ini. Ini kota leluhur saya ini Jepara. Masya Allah. Ini mengotori daerah leluhur saya, tidak terima. Astagfirullahaladzim. Nah, jadi gimana ya? Ya sebaiknya kalau terlewat batas dihukum sebagaimana mestinya, lalu dipotong saja kelaminnya. Masya Allah. Ya kita nggak perlu, oh itu kasihan, jangan. Jangan kasihan. Wong dia ketika melakukan kejahatan juga tidak punya kasihan. Betul. Ketika kita
melakukan membalasnya, ya jangan kasihan juga. Untuk apa kita kasihan? Gitu. Iya, kalau di sosial media kita ini kan Jepara memang. Ya. Namanya siapa? Namanya kalau di sosial media kita baca adalah sebentar, ini kita buka linknya ya saudara-saudara ya. Ini usianya masih muda, Gus. Oh, muda. 21 tahun. Itu pelakunya masih muda. 21 tahun. Tua Betul. saya berarti. Masya Allah. Jadi kalau yang gunting saya enggak apa-apa. Allah, ini namanya adalah Syafiq ini ya. Syafiq. Untuk marganya Al Idrus. Oh, itu bukan Ali terus, Al Gedabrus itu. Al-Gedabrus. Bukan Ali terus. Ali terus artinya singa, itu Al Gedabrus itu. Ya kalau singa ini memang itu kan makanannya daging-daging. Iya. Ya. Suka daging mentah. Itu Al Gedabrus itu, bukan Ali terus itu. Kalau di sini iya Syafiq, untuk marganya Al Idrus. Oke. Mohon maaf sebelumnya Gus, ini mungkin volumenya kurang keras. Nah, sekarang udah keras. Untuk yang selanjutnya Gus, ya, seperti apa yang diwejangkan ya oleh Sunan Giri kepada Syekh Saluki, itu menurut saya sebenarnya menggetarkan hati saya Gus. Ya. Secara biologis itu nyata-nyata adalah ada tetesan darah daging ya, tulang sumsum yang mengalir secara biologis. Namun bagi keturunannya beliau yang tidak menjalankan syariat agama ya, diantaranya adalah sholat, tidak bisa baca Quran, berkhianat, berbohong, dan yang satunya lagi kitman gitu kan. Secara rohani, kalau itu kan bisa dikatakan masuk dalam ranah rohani Gus ya, iya kan? Secara biologis dia tersambung silsilah dari keturunan darahnya ya. Secara rohani ini telah diputuskan nasabnya. Iya, Sunan Giri aja tidak mengakui. Iya. Apakah memang ini setelah walaupun itu secara biologis hak sebagai orang tua kepada anak terputus apa enggak? Jadi begini, dalam nasab itu ada mengaku dan diakui. Kalau mengaku itu dari bawah ke atas. Mengaku dari bawah ke atas. Kalau diakui dari atas ke bawah. Ini teman-teman semua harus paham ya. Di dalam nasab itu atau silsilah ada dua hal, mengaku atau diakui. Kalau mengaku ya semua orang bisa, dari bawah ke atas itu bisa. Iya betul. Tapi kalau diakui, ini tidak semua orang bisa. Iya. Sunan Giri saja tidak mau mengakui loh, tidak mengakui, tidak diberi pengakuan kalau anak cucunya seperti itu. Itu jelas, itu tertulis di manuskrip Tambak Agung tuh di Bangkalan. Jelas seperti itu, Sunan Giri bilang seperti itu. Masih bisa dilacak sampai hari ini. Masih bisa, kalau perlu saya bukakan aja, kirimkan biar ditampilkan di sini. Oke. Kami nanti kirimkan ke saya, nanti saya sematkan di sini. Oke, lanjut monggo. Baik, jadi teman-teman semuanya ya, bolehlah mengaku dari ini tuh boleh sebenarnya gitu. Saya tidak bermasalahkan. Tapi kalau sudah menyangkut ke ranah yang seperti itu, ini kayaknya kok agak gimana gitu. Ini membuat malu nama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan bahkan mohon maaf, ini saya agak menyinggung beberapa tokoh besar ya, tapi saya tidak menyebutkan nama. Dan juga tempat besar. Di sebuah tempat besar yang ada tokoh besarnya dan rame ya, katakanlah sebuah pondok pesantren. Ini ada sebuah peraturan. Kalau orang-orang seperti ini nakal, jangan dihukum. Yang mengaku cucu Nabi nakal, jangan dihukum. Ini berhujah dari sebuah dalil, lau anna Fatimatu Zahra laqad saraqat laqata'tu yadaha. Jika seandainya Sayyidah Fatimah ini mencuri, niscaya aku Kanjeng Nabi yang memotong tangannya sendiri. Betul. Nah, ini dikiaskan dengan perilaku orang yang mengaku cucu Nabi.
Jadi mereka nakal, ndablek, nggak mau ngaji, waktunya ngaji main layangan, mancing, cari apa, cari rumput atau apa. Ini tidak dihukum di sebuah tempat yang besar. Sudah, yang hukum biar kakek-kakeknya saja, biar Kanjeng Nabi saja. Ini menciptakan rasa yang seenaknya sendiri sebenarnya menurut saya. Nah, jadi dalam sebuah pendidikan ini harus semua dipukul rata. Kalau ingin barokah menurut saya ya, kalau ingin barokah semuanya dipukul rata sajalah. Awalnya dipukul rata dulu. Nah, kalau sudah tampak kealiman, ya sudah kita kasih sebuah penghormatan. Jadi jangankan kok ada santri masuk, oh ini cucunya ini masih bersambung ke Kanjeng Nabi, terus dia nakal, katakan mencuri kotang, mencuri celana dalam santri putri, sering ngintip santri putri mandi atau apalah seperti itu. Ini tidak dihukum. Ya karena oh cucu Nabi, ya saya tidak berani hukum. Biar Kanjeng Nabi sama kakeknya saja yang menghukum seperti itu. Ini tidak boleh sebenarnya menurut saya. Nah, ini yang menyebabkan hal-hal sepele seperti ini yang menyebabkan mereka seenaknya sendiri ketika mereka besar. Apalagi umurnya baru berapa tadi? 21 tahun. 21 korbannya 31. Masya Allah. Wah, ngeri sekali ya. Jepara ya itu tadi. Jepara mana coba lihat. Jeparanya mana nih ya? Saya insya Allah setelah dari acara konferensi wilayah Jawa Tengah, saya mau ke Jepara. Ketemu saya kalau perlu nanti. Jepara mana ya? Karena teman-teman keluarga dari putra pertama Sunan Kudus, Amir Hasan, ini penyebaran pertamanya di Jepara. Jadi cucu-cucunya Sunan Kudus yang paling sepuh itu di Jepara. Nggak main-main ini saya. Dan saya itu keturunan Jepara secara silsilah. Ini predator asal desa Sendang, Kalinyamatan. Nih. Oh, Kalinyamatan. Ya Desanya sudah, nanti Sendang. saya datang ke desa Sendang nanti. Ini teman-teman saya yang ada di Jepara, insya Allah setelah konferensi wilayah Jawa Tengah tanggal 18 Mei, Mei entah kapan saya mau ke Jepara nanti. Saya akan datang ke desa Sendang. Kalau perlu mencari lokasi itu nanti. Syafiq bin Zainal Abidin namanya. Syafiq bin Zainal Abidin. Al-Gedabrus. Al-Gedabrusi. Al-Gedabrus. Tapi di sini tertulis adalah Al Idrus marganya. Oh. Oke, yang kita dengar-dengar gini, karena kenapa beliau begitu antusias setelah mengucapkan kata Jepara. Ternyata dari bisikan-bisikan yang saya terima, calonnya beliau ini adalah dari Jepara juga. Allahu Akbar. Berarti beliau itu ada kekhawatiran, ya, kekhawatiran jangan-jangan itu. Tapi naudzubillah, semoga kita semua dan keturunan-keturunan kita semua, saudara-saudara kami dijaga dan dihindarkan, dijauhkan dari hal-hal perilaku yang akan merusak kita, yang akan menjerumuskan kita ke dalam jurang kehancuran. Oke, mungkin untuk masalah itu sudah bisa dipahami oleh saudara-saudara kami lah ya. Tentunya dengan siapapun, apalagi dengan orang-orang yang menisbatkan dirinya sebagai keturunan-keturunan orang-orang mulia, namun dengan tujuan ajakan melakukan kemaksiatan, jelas-jelas itu harus ditolak, gitu kan guys, ya. Tidak pandang bulu. Orang mengaku dari sana, tapi kok dia mengajak untuk melakukan hal-hal kemaksiatan, ya, itu wajib hukumnya, siapapun wajib hukumnya untuk menolak dan memerangi kemaksiatan tersebut. Betul. Kan seperti itu ya. Ya memang ya teman-teman, saya itu punya hajat yang mana sejak saya kecil orang tua saya sering bercerita ketika saya umur 2 minggu kalau tidak salah. Itu ada temennya bapak yang orang lakon zaman dahulu, bukan zaman sekarang kayak Joko Kendil, itu bukan. Itu bentar, lakon ini kalau di daerah jenengan maksudnya gimana? Lelono berkelana. Ya, berkelana. Oke. Nah, ini mau ke Alas Purwo Banyuwangi untuk betapa. Nah, itu waktu itu umur saya masih 2 minggu setelah dilahirkan ibu saya. Ini namanya itu Om Bukhari. Ya karena bapak saya mengenalkan dalam kisahnya itu Om Bukhari namanya. Dan saya belum pernah ketemu langsung. Kalau toh pernah ya saya lupa. Gitu. Nah itu bapak saya itu ngomong cerita seperti ini. Dulu itu kamu ketika masih kecil
itu mau diminta Om Bukhari dibawa ke Jepara waktu masih bayi untuk dididik. Nah, lalu sama ibumu ndak boleh, karena usiamu masih bayi, masih nangis, masih ngemik lah bahasanya. Nah, jadi dari itulah saya menyadari sejak kecil saya ceritakan seperti itu, terus ada apa dengan Jepara. Ini lama saya ketahui, oh ternyata darah saya itu dari sana. Oke. Jadi ada sebuah keinginan, namanya seorang cucu ingin pulang ke tanah leluhurnya. Jadi saya punya hajat teman-teman untuk pulang ke tanah leluhur. Tapi bagaimana cara saya bisa menetap di Jepara kalau nggak ada alasan? Ya, alasannya apa? Ya harus cari alasan biar saya bisa menetap di Jepara. Nah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan lewat wasilah selawat Kanjeng Sunan Ampel, yang mana pada saat itu saya mencari-cari makam dari menantu Sunan Ampel, yaitu Syekh Ibrahim Karangkemuning Jepara. Nah, Syekh Ibrahim Karangkemuning ini menikah dengan Nyai Ageng Manyuro binti Sunan Ampel. Jadi pernikahan itu punya anak Nyai Ageng Manyuran. Jadi anaknya Manyuran, ibunya Manyuro, bapaknya Ibrahim Karangkemuning Jeporo. Nah, Nyai Ageng Manyuran ini menikah sama Sunan Ngudung bin Khalifah Husain, punya anak Sunan Kudus. Berarti Sunan Kudus itu punya kakek dari pihak ibu di tanah Jepara, yaitu Syekh Ibrahim Karangkemuning. Nah, waktu itu saya telepon sama Kiai Salim. Yai, ada data seperti ini. Betul Gus, betul. Tapi saya lihat peta sekarang Jepara, peta tahun 1900, tahun 1800, tahun 1800 awal itu tidak ada daerah Karangkemuning. Tidak ada sudah. Kalau pantai Karangkemuning ada, tapi daerah Karangkemuning tidak ada. Hilang daerah Karangkemuning. Artinya daerah yang ada di masa Wali Songo tahun 1800 sudah berubah namanya. Akhirnya saya kejar pakai sholawat. Saya kejar pakai sholawat Kanjeng Sunan Ampel. Kalau memang betul di tanah Jepara ini ada menantu Sunan Ampel, suatu saat dia pasti akan muncul. Entah kenapa Allah itu memberikan sebuah jalan. Ada seorang bunyai ya, bunyai ini memberikan saya petunjuk di dekat rumah saya ada pohon ini Gus, seperti itu. Ada pohon namanya ini. Saya tertarik karena itu identik dengan leluhur saya. Datanglah saya ke situ. Dan wallahu a'lam, wasilah sholawat Kanjeng Sunan Ampel, saya merasa nyaman dengan tempat ini. Ada sebuah kenyamanan di situ. Ada apa ini? Nah, lalu bunyai itu mengenalkan seseorang pada saya. Oh, kalau memang seperti ini caranya Allah menjalankan saya, ya sudah, makosid saya kesini sekarang. Makosid saya kesini sekarang, wasilah Kanjeng sholawat Kanjeng Sunan Ampel yang saya baca mudawamah. Dan saya yakin makam Syekh Ibrahim Karangkemuning itu tidak jauh dari sekitar situ. Karena ternyata memang betul tidak jauh dari situ ada Masjid Sunan Ampel, masjid tua. Ada memang. Nah, jadi lalu saya telepon Kiai Salim, Yai begini, ya sudah Gus, jangan di situ pokoknya. Itulah dawuh Yai seperti itu. Masya Allah. Lalu begitu saya mendengar kabar ini, itu langsung ada rasa kaget. Tapi saya teringat, oh alah, anak ini tidak bisa naik motor. Ya sama ibunya nggak diajari, dan saya ngomong juga, nggak usah diajari, jangan sampai bisa naik motor, jangan sampai bisa. Dan saya juga suka ternyata kalau ngaji ditungguni terus, ditunggu seperti itu. Jadi memang betul-betul terjaga di keluarganya. Nah, saya yang menjaga itu ya saya meyakini itu ya ini wasilahnya sholawat Kanjeng Sunan Ampel. Ini adalah hadiah dari leluhur saya yang ada di Jepara dan juga hadiah dari menantu Sunan Ampel Syekh Ibrahim Karangkemuning. Nah, dari situlah air mengalir, bola menggelinding. Wah, aman sudah, meskipun ada berita seperti ini. Awalnya saya agak ragu, tapi saya teringat, oh sudah, mahfud ini dijaga insya Allah. Kalau berani menyentuh saja, petir menyambar. Loh, saya itu orang kalau sudah marah tidak peduli daratan loh saya kalau sudah marah. Ya biasa, ya apa, wajar lah orang marah, ya maklum lah.